Aku langsung aja start dari IHSG. IHSG-nya masih aja nangkring di sini karena memang 7160 ini resisten yang sangat kuat sekali. 7160 memang resisten yang sangat kuat sekali ya. Oke, suaranya jadi gede, itu bukan salah saya karena memang di Instagram udah kayak gitu sekitar sebulan terakhir. Support IHSG saat ini berada di level 7027 dan market hari ini transaksinya sekitaran 16,5 triliun gede. Di pasar reguler itu ada 11,9 triliun, yang besar ada di GoTo, Gojek Tokopedia. Gojek Tokopedia hari ini ada distribusi lagi, tapi menurut aku ini justru malah bagus karena sebenarnya yang normal, transaksi normal ya kayak gini, mesti ada retracement dulu. Nah, aku kalau memperkirakan bisa sampai level 80 terus kemudian dia sideways. Ada sideways ini justru malah akan lebih bagus buat GoTo. Oke, terus kemudian hari ini BRPT dia ada transaksi sekitaran 1 triliun rupiah. Mulai aktif itu sekitaran dari jam 9 pagi udah naik terus dan naik terus sampai mentok tuh sebenarnya di jam setengah 11-an, jam 11-an siang di sini. Ya, jadi dari pagi memang udah naik. Kalau kalian misalkan nggak dapat ini ya udah nggak apa-apa. What to expect sih dari BRPT ini yang hype banget ya. Kalau kalian nggak sempet trading kayak ginian, nggak usah dipikirin. Ya Bapak Ibu nggak usah pikirin ini semua. Kenapa? Karena bakalan retrace, bakalan ada retracement. Jadi resistennya BRPT ini ada di level sekitaran 1500. Dia bakalan naik sampai level 1500. Habis itu akan retrace. Retrace-nya ke berapa? Retrace-nya bisa sampai sekitar 1300-an. Nah, kalau dia ada retracement, dia ada sideways, ini akan sangat bagus sekali sideways-nya. Jadi ditunggu aja di pullback-nya atau di retracement-nya. Oke, terus kemudian BBCA. BBCA hari ini ada transaksi 723 miliar, lumayan gede meskipun masih di bawah ya. Ini berarti dia masih paling murah dibandingkan teman-temannya secara teknikal, bukan secara valuation. Dan ada transaksi negosiasi di BNII itu sekitaran 3,5 triliun rupiah. BNII ini ada transaksi negosiasi di sini. Secara teknikal masih belum ada yang signifikan. Nah, kita mau lihat nih beberapa saham dari Pak Prayogo Pangestu, saham-saham yang terkait dengan geothermal. Ya, jadi Pak Prayogo Pangestu ini jadi salah satu yang terkaya di Indonesia, bahkan jadi terkaya di Indonesia dengan kenaikan harga sahamnya. Kita akan start dari PGEO dulu ya. Kita start dari PGEO, Pertamina Geothermal Energy. Nah, instead of BRPT yang udah naik tinggi, ini PGEO hari ini tadi juga naik, volume transaksi tinggi, ini boleh di watch teman-teman semuanya. Jadi PGEO ini dia berkolaborasi dengan GDC Geothermal Development Company dan Masdar untuk proyek panas bumi di Suswa, Kenya. Dan ekspansinya senilai 1,2 miliar US dollar, target pembangunan 300 megawatt tenaga panas bumi hingga 2030. Secara fundamental story-nya cukup bagus. Ini baru aja terjadi satu reversal yang baru hari ini tandanya kelihatan oke. Kalau dari kemarin-kemarin belum ada tanda yang oke. Kalau misalkan kemarin aku tutup chartnya jadi kayak gini. Aku bersihin gambarnya semua. Aku tutup chartnya jadi kayak gini. Jadi yang hari ini naik tuh belum kelihatan. Ini sama sekali belum ada tanda bullish. Jadi di sini semuanya masih bearish semua. Nah, begitu hari ini ada naik reversal candle seperti ini dengan volume transaksi tinggi. Ini kita tadi breakout trades. Breakout trades dengan resisten jangka pendeknya bisa sampai ke level berapa? Sekitaran 1300.
Jangka pendek banget di 1170 sih, cuman aku ngambil resisten yang agak jauh lagi tuh sekitaran level 1300. Jadi nggak ada yang salah dengan resisten di atasnya ini karena memang ada beberapa resisten. Ya, jadi 1300 dia bisa naik sampai ke area ini 1300, baru kemudian dia akan sideways di 1170 dan berpotensi membentuk inverse head and shoulders. Jadi per hari ini PGEO menjadi menarik untuk di watch, dan dia gerakannya nggak secepat BRPT kalau teman-teman tadi nggak sempat dapat ini. Nah, terus tadi kita lihat untuk Excel, untuk brandnya gimana. Brand tadi ini juga naik sedikit, tapi ini udah lumayan signifikan ya. Jadi kita lebih ke PGEO nya. Terus kita mau review untuk saham yang lainnya yang masih ada kaitannya dengan grup Pak Prayogo Pangestu. Ini ada Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Ini malah yang lain sendiri, dikala yang lain turun dia naik, dikala yang lain naik dia merah. Jadi ini wait and see dulu. Intinya cari yang belum naik, yang baru mau naik itu PGEO tadi. Terus kita ada lihat TPIA gimana kabarnya. TPIA ini merupakan anak usaha BRPT dengan persentase kepemilikan dari BRPT itu sekitaran 34,63% atau sekitar hampir 30 juta lembar. Nah, TPIA ini udah breakout per kemarin, cuman naiknya likuiditas ini agak drastis gitu ya. Jadi sebelumnya likuiditinya masih belum terlalu gede gitu. Nah, ini tetap bisa dipantau untuk retracementnya. Jadi kita menunggu retracement untuk di TPIA dan juga BRPT. Jarum TPIA panjang banget. Jarum ekor, ada yang bilang ekor, ada yang bilang jarum ya. Jadi ini tadi banyak yang profit taking. Terus kita ke Petro ini dibeli melalui Cuan itu Petrindo Jaya Kreasi Tbk. Dia memiliki Petro, jadi ya anak cucu. Petro hari ini juga naik sangat signifikan, sekitaran 20%. Yang paling gede sih induknya BRPT. Ya, terus jadi ini PTRO, ini udah tinggi banget. Ini watch juga for retracement. Ini arah ya, jadi watch for retracement, 2 candle seperti ini. Nggak usah FOMO, tunggu aja retracementnya. Petro ini dimiliki melalui Cuan dan sudah menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat atau PPSB pada 7 November kemarin, presentasenya 34%. Terus kita lihat ada Archie itu gimana? Archie ini masih ada rencana dia bakalan diakuisisi oleh brand, jadi baru berita-berita gitu. Jadi ini kena dampak juga, harga sahamnya naik tadi. Archie juga lagi menggarap potensi energi baru terbarukan, yaitu panas bumi atau geothermal. Dia sebenarnya perusahaan lebih ke emas, tapi ada project geothermalnya. Nah, dari semua saham-saham ini yang terkait dengan milik Pak Prayogo Pangestu, kesimpulannya PGEO yang paling masih murah atau masih di bawah untuk teknikalnya dan masih low risk, sedangkan untuk yang lainnya seperti BRPT ini ditunggu retracementnya, besok ada kemungkinan naik lagi. Silahkan untuk waspada profit taking 1-2 hari ke depan, which is 2 hari ke depan tuh hari Jumat, Kamis Jumat. Terus TPIA juga udah rawan profit taking. Petro juga ditunggu retracementnya, bisa trading on retracement, dan kemudian juga ada Archie ini dia masih rencana diakuisisi oleh brand, jadi wait and see dulu aja. Oke, terus kita mau review untuk saham yang lain ya. Ada saham Excel di sini. By the way, aku mau bahas lagi GoTo ya. GoTo tadi aku udah bahas, tapi kayaknya belum banyak yang masuk. Banyak yang nanya GoTo ini bakalan diakuisisi, kerjasama sama TikTok gitu loh. TikTok kerjasama sama Tokopedia-nya. Ini gimana? Ini kemarin sebenarnya pada sell on news di sini. Ini pada sell on news. Nah, jadi hati-hati ya di sini ya. Hati-hati di sini. Dia bakalan retrace sampai sekitaran 80 atau mungkin 85-an di sini, tapi retracementnya ini justru malah jadi bagus karena ini jadi lebih sehat patternnya.
nggak yang V-shape recovery terus naik terus gitu. Oke, terus kita akan lihat saham XCL. XCL ini hari ini tadi juga mantul, kita sempat watch juga untuk Excel-nya, dan ada potensi dia akan menguji level 2220 untuk sektor teknologi, termasuk juga di sini operator telepon gitu. Jadi ini XCL kaitannya dengan, masih ada kaitannya dengan permenaraan, towernya lagi sideways, kita watch aja nanti pelan-pelan ya. Nah, Excel, kita balik lagi ke Excel ya. Excel secara teknikal dia potensi menuju 2220 di sini. Terus path-nya kira-kira gini. Sampai 2340-an, wait and see dulu ya. Oke, terus teman-teman bisa lihat ini ada yang minta Tebik juga, Jerry Muff ada yang minta Tebik, Tebiknya belum, masih sideways aja. Wait and see dulu. Jadi temanya saham-sahamnya Pak Prayogo Pangestu bangkit kembali, dan aku mau lihat sektor consumer good. Di sini Indofood-nya tadi breakout, dia berpotensi menyusul Sido, tapi size-nya lumayan gede, secara market cap-nya gede, jadi wait and see dulu aja kalau kalian belum punya banyak modal gitu ya. Jadi maksudnya kenapa sih kalau size-nya gede itu ngangkatnya agak berat, lebih gampang ngangkat Sido daripada ngangkat Indofood gitu. Sido tadi kita udah profit taking untuk yang jangka pendeknya, sedangkan yang jangka menengahnya kita akan hold, dan ini termasuk saham yang kita akan tunggu retracement-nya untuk kita buyback lagi buat swing trading. Ya, ini Sido. Terus kemudian Tebik ini aku mau update untuk dividennya sih sebenarnya. Dia bagi dividen dikala laba bersihnya turun, come dev-nya 12 Desember. Laba bersihnya turun 8%, tapi dia bagiin dividen 51% dari laba bersih atau dividen payout ratio 51%. Dividennya sekitaran 1,19% aja, kecil. Jadi bukan untuk dividen investing. Oke, terus kerjasama TikTok dan GoTo ini sudah direstui oleh Mendak ya, jadi Kementerian Perdagangan. Oke. Ini banyak yang nanya juga tentang Gosko. Gosko ini masih ada kaitannya dengan saham-saham Pak Prayogo Pangestu. Sebentar ya. Yep. CPO. Gosko gimana buat trading? Ini lebih cocok buat scalping. Kalau Gosko ini buat scalping lebih bagus. Kenapa? Karena memang dia kalau dilihat secara historical nih gerakannya lebih banyak naik, terus abis itu ya stagnan gitu. Maksudnya nggak bisa di hold lama. Saham ini nggak bisa di hold lama. Ini lebih kayak buat trading cepat aja. Jadi kalau Gosko sih hari ini trading, besok udah jangan masuk lagi. Besok lebih ke keluar gitu ya. Oke. Terus ini pertanyaannya random, ada yang nanya juga dari MNCN, gimana MNCN? MNCN kenapa nggak diangkat gantian sih? Ini MNCN kalau aku perhatikan dia lagi retracement dalam jangka pendeknya. Ya, jadi ini lagi normal retracement untuk jangka menengahnya yang masih menarik di sini. Kalau buat M-Trade sendiri, saran aku lebih ikut ke jangka menengahnya, jangan yang jangka pendek. Kenapa? Karena personally aku tradingnya jangka menengah juga. Aku jarang trading jangka pendek ya. Kenapa? Karena jangka menengah itu cuannya lebih banyak dan kalian nggak pusing harus ngejagain market terus. Jadi kalau MNCN sendiri jangka pendek ini kita udah exit, ada sedikit pembatasan risiko di sini karena memang ada reversal candle. Tapi sebenarnya untuk jangka menengahnya ini masih bisa di watch. Dia lagi dalam stage 1 untuk reversal. Oke, terus BRPT bisa jangka panjang nggak? Sementara sih BRPT dan kawan-kawan kita trading ya. Tradingnya bisa jangka pendek, jangka menengah.
saat ini masih di jangka pendek. Oke, Breeze gimana? Breeze-nya ada yang nanya, Breeze udah belum? Breeze-nya belum sih. Breeze ketinggian, agak-agak ketinggian, dia agak anomali dibandingin dengan saham lainnya. Nah, ini saham bank digital di sini lagi sideways konsolidasi, ini sedang membangun fondasi juga. Biasanya orang kalau trading tuh fokusnya banyak sekali yang fokusnya harian-harian gitu. Sehingga mereka biasanya fokus pada saham yang lagi naik hari itu. Misalkan kasih perhatian ke BBYB cuman 24 November. Kasih perhatian ke BRPT cuman hari ini karena dia lagi naik kencang. Padahal masa-masa sideways seperti ini pattern yang sangat bagus yang kita mesti tunggu gitu. Jadi masa-masa seperti ini adalah masa retracement sebenarnya. Nah, trading tuh nggak harus trading pas naik terus, nggak harus pas lagi breakout terus. Aku kasih contoh juga di sini. Contohnya ada breakout kecil di 256. Ini ada sideways kecil, inverse head and shoulders kecil, dan ini ada breakout kecil di sini. Terus kemudian setelah breakout yang terjadi ini ada retracement atau pullback. Nah, pullback trading ini juga sangat menarik sekali dan mungkin ini akan banyak aku bahas di workshop Super Trader Januari nanti. Lebih banyak kebahas tentang pullback trading. Ini banyak banget yang nanyain Arto. Aku nggak tahu apakah kalian punya Arto di atas atau gimana, saya nggak ngerti. Aku coba bahas Artonya. Arto sih sama dengan saham-saham perbankan digital lainnya, lagi sideways. Tapi kalau menurut aku sih, aku nggak mau beli di sini. Aku lebih maunya tuh beli yang kayak saham perbankan digitalnya yang sidewaysnya tuh lagi masih di bawah gitu. Karena dia sebenarnya udah masuk fase 2 atau stage 2 yang agak-agak tengah-tengah gitu. Sedangkan kalau BBYB dan kawan-kawan itu masih di stage 2 awal. Jadi kayak gini. Ini dia tuh di stage 2 awal di sini. Oke, terus kalau perbankan digital yang lain kabarnya gimana? Perbankan digital yang lain ini kayak agro ini juga sama. Saham kalau lagi sideways pasti jangka pendeknya cepat kena profit taking, cuannya dikit. Tapi kita di sini sebenarnya maunya untuk cuannya jangka menengah panjang. Ini stage 1, breakout dari stage 1 ini menuju stage 2. Sedang dalam perjalanan tahap awal menuju uptrend. Agro akan tetap uptrend jika dia di atas 292, sedangkan BBYB-nya dia akan tetap terbilang uptrend jika dia di atas 298. Jadi masih aman selama di atas 298. Meanwhile, jika dia di bawah 332 meskipun dia belum downtrend, kita akan mulai waspada gitu. Semoga bisa dipahami. BRPT aku sudah bahas di awal banget tadi ya. Terus Sido muncul banyak yang nanyain juga, aku udah bahas Sido muncul. Intinya Sido muncul tunggu aja for retracement, ini menarik. Elliott Wave stage 1 2 3 4 5 kah? Weird Komodo enggak, aku nggak pakai Elliott Wave, aku pakainya stage yang biasa aja, ngebaca cycle yang aku sering ajarin di M-Trade. Tim coach aku sering ngajarin di M-Trade dan juga di workshop Super Trader. Jadi stage 1 tuh di bawah, stage 2 naik, stage 3 di atas, stage 4 tuh turun gitu. Jadi kayak cycle biasa, aku nggak pakai Elliott Wave. Karena apa? Karena Elliott Wave itu sifatnya lebih prediktif dan tidak ada konfirmasi. Sedangkan kalau perubahan tren atau perubahan cycle dari 1, 2, 3 dan 4 itu sebenarnya jelas banget perubahannya tuh kayak terjadi breakout dan breakdownnya tuh very clear gitu. Oke, terus gimana kabarnya saham-saham sektor kesehatan yang kemarin sempat rally? Nah, kemarin orang tuh perhatiannya jangka pendek tuh ke sektor kesehatan semuanya. Hari ini turun semuanya pada waduh ini turun gitu. Sebenarnya saham-saham kayak gini, ini terlepas dari likuiditasnya sebenarnya agak kurang ya. Intinya sih sebenarnya saham-saham breakout kayak gini, ini kalian kalau ketinggalan ini nggak apa-apa, tungguin retracementnya. Nah kalau KF ini Kimia Farma, dia retracementnya bisa sampai 850, tungguin aja dulu. Terus kemudian Itama Ranoraya ini kemarin juga naik kenceng, yang ini liquidity-nya agak-agak kurang, jadi aku skip aja dulu. Terus ada saham rumah sakit yang kemarin juga patternnya cukup menarik, hari ini juga retracement, ini juga belum jelek kok, masih masuk watchlist, belum direkom beli, belum, tapi ini masih masuk watchlist selama dia di atas 1445. Jadi intinya tuh kalian trading jangan cuma fokus saham yang hari ini naik doang, tapi sebaiknya juga pay attention buat saham yang beberapa hari kemarin sudah naik dan hari ini dia sedang mengalami retracement. Di situ sebenarnya kalian bisa beli gitu, jadi belinya bukan di pucuk. Oke, terus Ketut bilang nggak dibaca MMN, dibaca, tenang sebentar ya. Aku masih ngebaca
saham-saham yang lainnya. Hill turun ya, tahu aku. Baru aja dibahas kok. Apalagi ya? Omet. Omet ini juga sama. Hari ini ada retracement sama bentar. Ada yang minta di Same dan Prim. Sama, ini tunggu retracementnya. Banyak sekali saham yang breakout beberapa hari terakhir ini, baik saham second liner maupun saham-saham yang third liner kayak KF dan lain-lain tuh aku menurut definisiku sendiri tuh udah third liner gitu. Ini sahamnya tunggu retracement juga buat kalian yang mau masuk. Oke, terus SMRA tadi ada beberapa yang nanya juga SMRA-nya turun, ini jangka pendek, ini kena pembatasan resiko, sedangkan M-Trade tadi profit taking untuk jangka menengahnya sekitaran 9-15%. Nah, itulah bagusnya trading jangka menengah tidak terlalu price sensitive. Ketika kita trading jangka menengah, ada turunan kayak gini sekitar 5%, itu nggak bikin jantungan dan bahkan masih bisa cuan gitu. Oke, terus kita lihat saham AMMN. Buat yang nggak paham tenang aja, karena pembahasan aku ini kalau di IG Live memang udah cenderung yang level intermediate advance, langsung ngebaca chart saham gitu. Aku ajak kalian untuk masuk ke Mvestart. Mvestart tuh di mvest.id/start tanggal 16 November jam 10 pagi buat pemula, ini kelas pemula dan kalian bisa dapetin gratis dengan kode promo FEST16. Di sini ada question yang aku pin di sini biar kalian nggak bingung. Ini ada beberapa pemula karena sebenarnya komennya aku off dulu biar teman-teman bisa belajar. AMMN gimana kabarnya? AMMN di sini. Sebentar ya. Oke, jadi AMMN ini path-nya dia bisa sideways di sini. Nah, apakah akan naik atau enggak? Nggak tahu. Pokoknya sideways dulu aja sampai level 5875. Bisa nggak dia lanjut turun ke bawah? Bisa banget. Jadi sementara ketika masih sideways gini, ini masih indecision. Batas bawahnya sekitar 5850. Karena dia naiknya volume kecil, dia masih ada potensi untuk turunan lebih jauh lagi. Buat teman-teman yang masih pemula yang mau belajar investasi saham, langsung aja ke mvest.id/start. Ini adalah seminar untuk pemula tanggal 9 Desember. 9 Desember 16 kali ya. Ya, ini salah tanggal. Masuk aja lah pokoknya ke mvest.id/start, kode promo FEST16. Tahu aku tanggal 16 Desember. Jadi tetap aja daftar di situ pakai kode promo FEST16. Oke ya. Jam 10 pagi. Oke, terus Andrew Wijaya dia nanya ke LBF TSPC. Aku akan jawab dulu karena masih terkait dengan tema kemarin. Tema kemarin itu dari sektor kesehatan. Gimana kabarnya? Nah, jadi hari ini Kalbe Farmanya naik dan ini memang udah jadi watchlist kita karena Kalbe Farma ini dia lagi di level secara monthly chart itu diskonnya sangat luar biasa sekali, pas banget kena support. Aku gambar ulang ya. Nah, kayak gini. Nah, ini secara monthly chart Kalbe Farma tuh sebenarnya lagi di monthly support. Jadi untuk yang profil resikonya nggak terlalu agresif, boleh nih masuk ke situ buat jangka menengah. Prim tadi kayaknya aku udah bahas sektor kesehatan, wait and see dulu aja. Ya, 16 Desember tadi yang ngetik salah, jadi intinya tanggal 16, ini udah dibenerin nih, tanggal 16 Desember. Kok udah dibahas belum? Belum. Ini Ayo Ijo nanya, jika keputusan The Fed Desember suku bunga naik masih akan ngaruh banget gak? Waduh, tetap ngaruh. Itu sentimen yang paling utama pengaruh. Tapi kayaknya The Fed gak akan naikin suku bunga di bulan Desember ini deh. Kemungkinan tuh lebih ke stagnan tetap. Dan di kuartal 1 2024 di bulan April atau Mei itu bisa diturunin.
Dan disitulah market justru malah akan cenderung bagus. Nah, kalau banyak orang bilang sell on May and go away for holiday, jika The Fed benar-benar menurunkan suku bunganya pada April atau Mei, maka April atau Mei nanti kuartal kedua 2024 justru malah akan bisa naik atau bisa rally. Banyak banget yang nanyain ASES. Oke, aku akan bahas ASES atau AS Hardware. Ya, AS Hardware ya. Jadi AS Hardware ini beberapa bulan yang lalu, aku nggak tahu kalian ngikutin nggak IG live aku. Pas lagi di sini Januari 2023, di sini kita ada rekom untuk buy buat investing pas di bawah-bawah sini. Meskipun udah di bawah, tetap aja ya turun sekitaran 10-15% dan drama banget waktu itu, banyak banget yang galau dan kita kasih tahu di invest nggak apa-apa, hold aja dulu gitu. Dan intinya sekarang dia naik, investor udah cuan, ada yang 50%, 70%, ada yang 90%. Terus ini kira-kira bakal kemana sih ASES ini? Dia kira-kira bakalan patternnya bisa kayak INTP atau TKIM, bisa nggak turun begini? Nah, sedangkan apa yang harus dilakukan buat trader dan investornya? Investor kita udah update di seminar Sabtu kemarin, di alumni Invest kita udah update. Kita kasih tahu kalau mau profit taking sebagian boleh. Jadi Sabtu kemarin kita udah kasih tahu. Kalau mau profit taking sebagian boleh, kalau mau tahan pun juga nggak apa-apa, disisain ditahan karena waktu itu kita rekomnya di sini-sini harganya juga masih murah banget. Intinya sih sebenarnya nikmatin aja investasinya. Dan kalau ditanya 2024 masih bisa naik nggak? Masih bisa. Kalau galau antara antara jual atau enggak, silahkan profit taking dulu gitu. Kenapa? Karena monthly chartnya di sini, aku coba bersihin. Nah, waktu itu kita rekom di sini, sekarang monthly chart di sini. Nah, monthly chartnya tuh bakalan geraknya gimana sih? Nanti November, Desember, ACES ini masih bisa turun, Desember masih bisa turun, dan nanti naik lagi tuh di Januari, mungkin di kuartal 1 2024. ASES-nya baru bisa naik lagi kayak gini. Ya, jadi wait and see dulu buat kalian yang mau masuk ASES masih bisa turun. Akhir tahun penjualan bakalan bagus katanya, tapi kalau penjualan akhir tahun bagus itu baru tercermin di Januari atau Februari, kan return dari result laporan keuangannya tuh baru keluar sekitaran bulan Januari nanti atau Februari gitu. Oke, terus syarat S terkuat itu gimana? Ciri-cirinya support kuat itu bisa salah satunya didapat dari time frame panjang. Misalkan kalau moving average itu didapat dari moving average yang lebih besar, itu salah satunya. Detailsnya kita ada update di Mtrade dan di workshop super trader. Aku ajar, dia bilang estimasi rotasi sektoral di Desember ini apa? Desember ini yang masih akan main sektor perbankan digital yang sideways beberapa hari ini masih akan gerak. Meskipun like a couple days ini sideways, perkiraan minggu depan bisa jalan. Terus kemudian saham-saham dari Pak Prayogo Pangestu ini ditunggu retracementnya, jangan hajar di atas. I'm thinking sektor kesehatan baru gerak kemarin, bisa ditunggu retracementnya. Tapi saham-saham dari sektor kesehatan ini secara likuiditas dan secara fundamental tuh nggak terlalu menarik, nggak terlalu bagus. Jadi tradingnya kalau saham-saham kesehatan lebih ke trading cepat, scalping atau swing trading. Sedangkan yang bisa di hold lama tuh di Kalbe Pharma, mungkin muter-muter di situ. Oke. Beberapa nanya Medco, aku akan review Medco. Medco-nya hari ini kena support dan ketahan gitu. Chartnya menarik. Kenapa? Karena dia jatuh dengan volume besar dan kemudian ketahan supportnya di sini di 10.30 di sini. Apakah akan terjadi pantulan besok buat Medco? Kalaupun terjadi pantulan, sifatnya mungkin belum terlalu major pantulannya. Jadi kita masih watch dulu. Purwoko Gunawan, ngantuk ya Miss? Iya, kok tahu? Habis berenang tadi jadinya ngantuk. Batu bara gimana? Emas gimana? Pertanyaan yang bagus. Emas gimana? Saya akan jawab dulu dari emasnya. Kemarin sebenarnya aku udah bahas tentang emas, tapi nggak apa-apa, aku ulang lagi supaya teman-teman semuanya pada ngerti, pada paham.
Di dalam satu analisis teknikal, kalian mesti tahu yang namanya resisten dan juga support. Resisten itu adalah level psikologis yang susah banget dilampaui. Nah, ini sebagai contoh. Di 2071, ini resisten yang sangat kuat sekali dari emas, dimana dia nggak bisa dilampaui dari tahun 2021, 2, 3, 4, dan kelima kalinya di tahun 2023. Sementara itu aku inget dulu banget di tahun 2011 atau 2012-an, kita lihat dari monthly chart aja, karena nariknya nanti kejauhan. Ini ada satu resisten yang waktu itu jadi resisten cukup kuat sekitaran level 1900. Round number selalu jadi resisten kuat 1900-an dan 2000-an. Nah, kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya si emas ini, dia sekarang dalam jangka pendek dia akan zigzag dalam range ini 1900 sampai 2000 di dalam range ini. Jangka pendeknya kayak gitu. Dalam jangka panjangnya gimana? Saya melihat harga emas ini susah naik dari level 2000. Nah, tapi ini jangan langsung dikorelasikan dengan harga emas secara rupiah. Harga emas secara rupiah itu mesti dikalikan dengan US dollar. Jadi tren yang saya katakan ini lebih ke tren emas secara US dollar. Jadi emas secara US dollar masih akan sideways antara range 1900 sampai range 2000, dan juga bisa jadi kalau dia turun itu bisa sampai 1800, itu the worst scenario dalam jangka pendeknya. Nah, terus bagaimana dengan USD dibandingkan dengan rupiah? USD dibandingkan dengan rupiah, resistannya ada di level sekitaran 16.400, ada di sini. Nah, ini sangat kuat sekali, terjadi di Maret 2020 pas awal pandemi. Kayaknya nggak akan ke situ deh. Kenapa? Karena sekarang The Fed juga udah mulai menahan suku bunganya, dan sekarang kondisi perekonomian juga sudah mulai mengalami soft landing baik di Amerika maupun di banyak negara. Indonesia sendiri sebenarnya perekonomiannya bisa dibilang cenderung bertahan. Nah, jadi US dollar ini bakalan bergerak di dalam range berapa? Sebulan ini US dollar akan bergerak di dalam range 15.300 sampai 15.900. Di sini ini range besarnya. Kalau mau range lebih kecilnya, seminggu ini US dollar bakalan bergerak di dalam range 15.360 sampai 15.600 di sini, zigzag di sini. Jadi antara dua garis biru ini di sini. Nah, trennya lebih banyak naik atau turun sebenarnya. Aku belum bisa bilang sementara garis 15.375 ini belum dijebol. Sebenarnya aku mau bilang trennya turun US dollarnya, tapi aku harus nunggu konfirmasi dulu dari 15.375. Jadi supaya nggak tebak-tebak buah manggis, kita pakai data. Oke, efeknya apa? Efeknya apa ke rupiah dan juga ke efeknya apa ke IHSG? Pastinya kalau rupiahnya menguat, USD melemah, itu IHSG-nya naik. Sekarang kita perhatikan aja. IHSG itu udah naik lumayan signifikan. Di bulan Desember bakalan sideways kayak gini, turun dan zigzag. US dollarnya sama, tapi arahnya kebalik. Jadi dia selalu kebalik pergerakannya. Ya, jadi USD-nya bakalan naik, IHSG-nya bakalan turun dikit. Oke, batubara gimana kabarnya? Batubara akan dibahas di morning briefing besok ya teman-teman ya. Kayaknya udah pada ngantuk, ini yang nonton udah mulai turun sampai 1800-an. Poinnya sebenarnya satu, saham-saham dari perbankan digital masih tetap bisa main, dan kita akan tetap nge-watch update-nya. Kita akan kasih tahu di Mtrade secara real time. Kemudian saham-saham Pak Prayogo Pangestu ini bisa ditunggu retracement-nya. Naiknya tinggi banget, kalau kamu nggak kekejar, tunggu aja retracement-nya, nggak masalah. Kita trade pullback pun juga akan lebih bagus. Kemudian yang berikutnya, apa tadi aku ngeheng? Ada yang ingat nggak? Yang ketiga tadi aku ngomong apa? Sektor apa ya tadi? Ingat nggak? Yang ketiga apa tadi? Jadi satu tadi perbankan digital, rotasi sektoralnya ini masih bisa ditunggu. Saham-saham Pak Prayogo Pangestu bisa ditunggu retracement ya. Oh ya, kesehatan, pinter. Moni Afiftimin ya, dari sektor kesehatan kemarin udah naik, ini bisa ditunggu retracement-nya, tapi buat trading cepat, buat swing trading atau scalping. Dan yang bisa untuk investing cuman Kalbi Pharma aja. Jadi teman-teman jangan lupa ya daftar buat kamu-kamu yang masih pemula investasi saham dan kamu nggak ngerti apa yang aku omongin, atau kamu ngerti pun dengan yang aku omongin, tetap perlu membangun fondasi untuk long term investing.
belajar di Mvestart ya, di mvest.id/start, supaya kamu nggak cuman untung sesaat terus rugi, untung rugi, kalau pas lagi naik untung, kalau pas market lagi bearish rugi. Yang penting adalah sustainability dalam jangka panjang, pertumbuhan portfolio kamu itu terjaga. Langsung daftar di mvest.id/start dengan kode promo FEST16 gratis buat teman-teman semuanya. See you tomorrow. Saya Ellen May, salam profit. MBMA dibahas besok di morning briefing. Thank you.